Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah, NPM 1910210003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pengasuhan orang tua terhadap anak usia dini. Nah, anak merupakan amanah terbesar yang dititipkan Allah kepada orang tua. Karena itu, orang tua harus menjaga dan membesarkan dengan sebaik-baiknya. Orang tua juga harus mendidik serta memberikan pengasuhan yang baik tanpa henti. Sejak dalam kandungan, anak usia dini, remaja, hingga anak sudah beranjak dewasa. Dan orang tua juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk membimbing dan menjadikan anak berkarakter yang baik dan berkembang dengan optimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh. Pola asuh yaitu terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Pola yang berarti model, sistem, ataupun cara bekerja, sedangkan asuh yang berarti mendidik ataupun merawat. Pola asuh yaitu membentuk atau mendidik kepribadian seorang anak usia dini menjadi lebih baik, menjadi karakter yang baik, menjadi pribadi yang baik. Nah, jenis-jenis pola asuh orang tua terhadap anak yaitu ada 3. Yang pertama pola asuh permisif, yang kedua ada pola asuh otoriter, dan yang ketiga ada pola asuh demokratis. Yang pertama, pola asuh permisif. Pola asuh permisif, orang tua cenderung memberikan kebebasan kepada anaknya. Seperti anak keluar rumah dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, dibiarkan anak kayak tidak ada batasannya, mau pulang ya udah, nggak mau pulang ya udah gitu. Di sini di pola asuh permisif ini orang tua tidak memberikan pujian atau hadiah jika anak berkelakuan baik. Juga orang tua juga tidak memberikan hukuman jika anak melanggar peraturan. Nah, ini yang disebut dengan pola asuh permisif. Yang kedua ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter yaitu orang tua yang cenderung tidak memberikan anak untuk berpendapat jika anak melanggar peraturan. Di sini orang tua juga memiliki peraturan yang sangat ketat sehingga anak kayak merasa tertekan. Dan di pola asuh otoriter ini kebanyakan si anak jadi pasif gitu. Si anak juga kayak nggak berani tampil di depan orang banyak. Anak jadi pendiam, anak jadi tertutup. Nah, itu akibatnya dari pola asuh otoriter ini. Dan orang tua juga selalu memberikan bukan memberikan peraturan ya. Orang tua juga selalu menetapkan anak bersekolah di mana, anak selesai sekolah ngapain, si anak nanti harus gimana, harus gini. Nah, sedangkan orang tua juga tidak memberikan pujian ataupun hadiah kepada anak yang berperilaku baik, dan orang tua juga malah memberikan hukuman jika anaknya melanggar peraturan tersebut. Nah, yang ketiga ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis yaitu di mana orang tua yang membiarkan anaknya itu berpendapat tentang bagaimana ia di sekolah, bagaimana ia di luar, bagaimana dia bisa melanggar peraturan orang tuanya. Nah,
Dengan begitu, orang tua juga di pola asuh demokratis ini, orang tua juga bisa menjadikan dirinya sebagai teman untuk curhat bagi anak-anaknya. Beda dengan pola asuh otoriter dan pola asuh permisif tadi. Di pola asuh demokratis ini juga orang tua memberikan pujian atau hadiah terhadap anak yang berperilaku baik dan memberikan hukuman jika si anak melanggar, tapi dengan syarat apa pendapat anak itu, apa alasan si anak kenapa bisa melanggar peraturan tersebut, begitu. Ada juga strategi pengasuhan positif yang dapat diterapkan oleh orang tua, yaitu pertama, menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anaknya, sehingga si anak merasa lebih baik saya di luar deh daripada di rumah gitu. Sehingga anak tuh kayak merasa benar-benar nyaman di rumahnya gitu. Yang kedua, ciptakan suasana positif yang mendukung dalam proses belajar anak. Jadi jangan menekan anak untuk belajar terus-menerus begitu. Yang ketiga, lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin yang positif. Kayak dalam sehari itu anak belajar di rumah kayak 2 jam gitu. Setelah pulang sekolah dia ngapain gitu. Jadi belajarnya itu ketika di malam hari anak belajar itu maksimal waktunya itu 2 jam. Yang keempat, memberikan ekspresi yang realistis pada anak saat belajar. Nah, kayak saat anak belajarnya nih pintar gitu atau bagus, berikan apresiasi kepada anak, kayak biar dia makin semangat untuk belajar gitu. Yang kelima, orang tua tetap tenang dan rileks dalam mendidik anaknya. Jadi jangan emosi gitu. Kadang kan ada orang tua yang emosi untuk mengajari anaknya, dalam mengajari dalam kenapa sih anak ini kayak di luar itu bikin masalah terus. Nah, itu jangan. Yang keenam, orang tua harus menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru. Kegiatan tersebut hendaknya kayak mengarah pada kecakapan hidupnya, seperti untuk menolong diri sendiri, pembiasaan berperilaku hidup bersih, hidup mandiri. Nah, yang ketujuh tuh, coba libatkan anak dalam berbagai aktivitas rumah, kayak misalnya membereskan tempat tidur, kayak misalnya membantu ibunya menyapu atau ngapain gitu kan. Seperti kayak agar anak itu bisa menyesuaikan aktivitasnya di usia dini. 8. Mengajak anak bermain dengan permainan edukatif sesuai dengan alat dan bahan main yang tersedia di rumah. Jadi orang tua juga harus menyiapkan permainan di rumah untuk anaknya agar anak juga tidak jenuh. Nah, 9. Orang tua dapat membacakan buku, mengajak anak untuk membaca bersama-sama ataupun bercerita. Nah, di pola asuh ini orang tua juga harus memahami tahapan dalam perkembangan anak usia dini. Seperti memahami perkembangan anak usia dini, memahami komunikasi yang efektif, memberikan disiplin positif. Yang pertama, memahami tahap perkembangan anak, yaitu orang tua juga perlu memahami setiap perkembangan anaknya agar dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan pada usianya, sehingga pertumbuhan anak juga bisa maksimal, baik secara fisik maupun secara psikologi. Yang kedua tadi ada memahami komunikasi efektif. Nah, terkadang ada orang tua yang
karena kedua orang tuanya ini bekerja, jadi si anak nih di rumah dengan pengasuhnya. Nah, cenderung gimana ya, jarangnya berkomunikasi dengan orang lain, juga dengan orang tuanya sendiri, karena kesibukan orang tuanya gitu. Itu yang menyebabkan anak juga pendiam, kayak nggak terbuka, kayak nggak berani tampil depan orang banyak gitu. Nah, sedangkan komunikasi juga itu penting bagi anak usia dini, karena dimana komunikasi ini bisa membuat si anak menjadi lebih cerdas, juga membuat anak kayak lebih aktif bicara, berani tampil, dan terbuka kepada siapapun gitu. Terus ada pengasuhan positif juga. Nah, sampai sini penjelasan dari saya tentang pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak usia dini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.